Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Saya Wantus Rahayu dengan NIM 23021108, Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa yang telah saya observasi mengenai subjek pembelajaran digital yang melaksanakan transfer keterampilan di dalamnya. Nah, subjek yang saya pilih yaitu sebuah komunitas yang berbasis platform YouTube membership dengan sebutan Kampus Painting Explorer. Kampus Painting Explorer adalah sebuah komunitas pembelajaran seni berbasis YouTube membership yang dimana dikelola oleh Bapak Denny Junaidi atau biasa dikenal dengan panggilan Denny J. Beliau adalah dosen seni lukis di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Komunitas ini menyediakan pembelajaran seni lukis secara daring melalui kuliah, demonstrasi teknik, umpan balik, dan nanti di setiap akhir proyek yang mereka jalankan ada presentasi karya melalui sebuah acara pameran secara kolektif. Dalam hasil observasi saya, di mana saya pernah langsung menjadi anggota di dalamnya, dalam proses transfer keterampilan di Painting Explorer tidak hanya terjadi melalui penyampaian materi melalui kanal YouTube, tetapi juga melalui interaksi secara langsung di WhatsApp grup. Jadi ada diskusi di dalamnya. Pola yang mereka gunakan yaitu pembelajaran asinkronus dengan menggunakan video pembelajaran dan pembelajaran secara langsung, diskusi, konsultasi, serta umpan balik atau kritik yang dimana dapat disaksikan melalui live streaming pada setiap akhir bulannya, sehingga ada tahap evaluasi di dalamnya. Kemudian secara berkala atau biasanya dalam kurun waktu tertentu, periode tertentu, mereka akan melaksanakan sebuah proyek di mana tugas yang telah dikerjakan dalam pembelajaran tersebut mereka presentasikan dalam sebuah pameran secara kolektif. Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan seni lukis secara digital, yaitu dengan melalui media platform YouTube yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan cara yang mudah. Yang kedua, ada memperluas akses pendidikan seni kepada masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian membangun ekosistem belajar seni yang berkelanjutan melalui praktek apresiasi dan presentasi karya. Proses pembelajarannya praktik yang dilakukan secara asinkronus, kemudian ada tahap evaluasi, yaitu kritik secara langsung yang disiarkan secara live stream melalui kanal YouTube, tentunya melalui YouTube membership, dan apresiasi karya secara berkala melalui pameran. Kemudian untuk jumlah anggota aktif dalam YouTube membership ini tidak dipublikasikan secara terbuka kepada khalayak. Namun karena saya sebelumnya pernah menjadi anggota, dari pengamatan saya terdapat 130 peserta yang menjadi anggota komunitas ini dengan jumlah subscriber aktif di kanal YouTube Painting Explorer ini mencapai 117.000 lebih subscriber. Aktivitas pembelajaran dalam komunitas Painting Explorer yaitu dengan menggunakan strategi pengajaran, menyampaikan materi melalui video YouTube membership, demonstrasi teknik, dan tugas praktik sesuai jenjang kelas yang dipilih. Jadi setiap peserta dapat memilih jenjang kelas sesuai kemampuannya yang mereka anggap dapat mengikuti kelas tersebut. Kemudian adanya interaksi pengajar dan peserta pembelajaran seperti diskusi dan jawab dan konsultasi karya di dalam grup WhatsApp yang dibentuk. Kemudian kolaborasi antar anggota
yang dapat berbagi pengalaman, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pameran yang dilakukan secara bersama dan kolektif tersebut. Adanya evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui tugas praktik dan umpan balik melalui kritik yang disiarkan langsung secara live stream dan hanya dapat diakses bagi mereka yang telah mengikuti YouTube membership Painting Explorer. Karakteristik pembelajaran adalah menggunakan penggabungan pembelajaran asinkronus dan sinkronus untuk mendukung transfer keterampilan secara berkelanjutan. Dalam praktik ini, pemanfaatan media digital untuk transfer keterampilan seni yaitu melalui YouTube membership yang digunakan sebagai media utama, kemudian ada WhatsApp group yang dimanfaatkan sebagai media sarana komunikasi dan diskusi. Kemudian ada Google Classroom yang digunakan untuk penyampaian materi dan pengumpulan tugas oleh peserta. Kemudian ada live stream YouTube membership yang digunakan untuk umpan balik atau kritik dilakukan oleh pengajar kepada para peserta. Kemudian ada media digital materi dapat diakses melalui YouTube member yang tentunya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, perbandingan pedagogik virtual dan konvensional dalam hal ini di komunitas Paint Explorer lebih fleksibel dibandingkan pembelajaran seni konvensional karena materi dapat diakses kapan saja, dipelajari ulang, jadi diulang-ulang pun tidak masalah, dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Namun pembelajaran virtual mengurangi interaksi tatap muka, pengamatan langsung dalam proses belajar dan berkarya, serta pendampingan studio. Sebagai gantinya, peserta dapat memperoleh akses belajar yang lebih luas, dokumentasi materi yang tersimpan dan terarsip rapi, kemudian kesempatan membangun jaringan komunitas yang lebih beragam, di mana peserta yang mengikuti kelas ini dari berbagai daerah dan ada juga yang dari negara-negara tetangga. Kemudian refleksi yang dapat saya ambil dalam observasi kali ini yaitu penyelenggara sesi kritik karya dapat dilakukan secara rutin melalui live meeting. Jadi tidak hanya melalui live stream, jika di mana live stream hanya terpaku pada satu orang yang berkomunikasi, jika diadakan secara meeting daring, ada diskusi yang tercipta secara langsung di dalamnya. Kemudian membuat program mentoring kelompok kecil agar dapat mendapat pendampingan lebih personal, di mana di kelas sebelumnya pengajar hanya melakukan interaksi diskusi di grup WhatsApp dan tidak melakukan mentoring secara langsung, serta kritik pada karya yang telah selesai. Yang ketiga adalah pengembangan portfolio digital peserta untuk pengembangan karya. Pengembangan portfolio belum tertata rapi, sehingga mungkin dari para peserta itu dapat memilih kelas-kelasnya itu tidak secara tersusun rapi melalui tingkatan jenjang yang mereka telah kuasai teknisnya, namun dari apa yang mereka mampu untuk mengakses kelas membership tersebut secara berbayar. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.